mengurus jamaah haji. Macam-macam lah permintaan jamaah haji ini. Dari mana, Dek? Dari Mesir, Pak. Nanti tolong balik dari Mesir bawakan saya serpihan-serpihan tongkat Nabi Musa itu. Menganga kan nih. Awak pun tak pernah terpikir mau mencari tongkat Nabi Musa. Dia minta serpihannya pula. Dek, tolong bawakan ini. Ibu nih mau belanja, ya. Sampai di tempat belanja itu mau beli apa, Bu? Mau cari batu cincin. Tunjukkanlah ada sebesar telur angsa. Ini enggak, mau yang mahal. Tanyakan sama tukang cincin. Tunjukkan dulu blue safir, biru. Enggak juga. Apalagi zamrud hijau, tidak juga. Batu rubi merah, tidak juga. Delima daging, tidak juga. Berarti mau cari yang murah nih. Ditunjukkannya sebiji 1 rial. Tidak juga. Mau batu apa yang mau ibu cari? Batu yang melariskan dagangan ada. Tak malu dia yang bilang gitu ke saya. Memang kita waktu itu belum jadi ustadz lagi. Lama saya berpikir di jalan balik dari mengawani dia belanja. Berarti dia masih meyakini ada yang mengasih rezeki selain daripada Allah. Apa itu? Batu cincin. Ustadz sendiri masih pakai batu. Saya pakai batu, tapi saya tak ada meyakini apa-apa di batu ini. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Anak darah mencuci muka di waktu senja. Sudah lama sebetulnya kita jumpa, cuma jumpa di YouTube saja. Itu sekedar menjawab pantun saja. Orang Melayu ini kalau tak dijawab pantun susah. Makanya banyaklah orang-orang yang datang ke negeri Melayu ini yang pertama disiapkannya pantun. Khawatir nanti sampai di airport Hang Nadim mau bertanya di mana WC, kalau tak berpantun katanya tak dapat. Termasuklah Bang Ade Jigo sudah menyiapkan pantun. Pada kesempatan yang baik dan mulia ini, mudah-mudahan pertemuan kita ini mendatangkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Mohon maaf, mohon izin. La ilaha, berani mengatakan tidak. Itulah ajaran Islam. Banyak orang yang berani mengatakan iya, tapi tak banyak yang berani mengatakan tidak. Maka bunyi iklannya, say no to drug, katakan tidak pada narkoba. Iklan BNN, Badan Narkotika Nasional. Tidak. Dipejamkan mata, lalu terbayang dia hitam, matanya terbelalak merah, datang rasa takut dalam hati. Apakah dia Tuhan? Tidak. La ilaha, tak ada Tuhan. Masuk ke dalam hutan ada rasa ketakutan, nanti takut diganggu hantu setan jembalang tanah. La ilaha, katakan tidak. Apa itu ilah? Tuhan. Siapa Tuhan itu? Tuhan itu Khalik, mencipta. Siapa Tuhan itu? Tuhan itu Qayyum, mengatur. Siapa Tuhan itu? Tuhan itu Razik, memberi rezeki. Siapa Tuhan itu? Daru, yang mendatangkan mudarat, sakit, rugi, bangkrut, menolak mudarat. Siapa Tuhan itu? Nafi, mendatangkan manfaat, beruntung, nikah, punya anak, sukses. Maka kalau terlintas dalam hatimu bahwa dia yang memberikan manfaat, dia yang menolak mudarat, dia yang menciptakan engkau, dia yang membuat engkau kaya, dia yang membuat engkau mulia, maka la ilaha, katakan tidak ada Tuhan.
Baru setelah itu, setelah ditiadakan semuanya, tak ada itu, tak ada. Pokok kayu inilah yang membuat dia kaya. Maka ditanamlah pokok kayu ini di depan rumah. Siapa yang menanam pokok kayu ini di depan rumah, maka nanti rezekinya lancar. La ilaha, tak ada di pokok kayu. Ini pasangkan di tangan. Nanti kalau kau pasang di tangan, kau tidak akan diganggu apapun. La ilaha, tak ada yang bisa menolak mudarat. Ini diletakkan di bawah bantal. Nanti insya Allah kalau diletakkan di bawah bantal, maka tidak ada yang mengganggu. La ilaha, tak ada satupun yang bisa menolak mudarat. Berani mengatakan itu, barulah diakui tauhidnya, barulah bisa dia mengatakan la ilaha illallah. Jadi kalau masih bercampur antara ini, maka rusak tauhidnya, campur aduk. Sholat juga, berdukun juga, dukun itu pun sholat. Iyyaka na'budu wa dukun nasta'in, menyembahnya kepada Allah, minta tolongnya ke dukun. Makanya yang perkara pertama dalam Islam ini adalah awaluddin. Yang pertama kali, yang paling penting dalam agama Islam ini, ma'rifatullah, mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Ma khatara bibalik fallahu laisa kadzalik. Apa yang terlintas dalam hati dan pikiranmu, maka Allah tidak seperti itu. Saya dulu waktu jadi mahasiswa musim haji naik kapal laut dari Makkah dari Kairo naik bis 6 jam 7 jam keterusan Suez, dari Suez naik kapal laut ke Jeddah, sampai di Jeddah naik mobil ke Makkah, sampai di Makkah mengurus jamaah haji. Macam-macam lah permintaan jamaah haji ini. Dari mana, Dek? Dari Mesir, Pak. Nanti tolong balik dari Mesir bawakan saya serpihan-serpihan tongkat Nabi Musa itu. Menganga kan nih. Awak pun tak pernah terpikir mau mencari tongkat Nabi Musa. Dia minta serpihannya pula. Dek, tolong bawakan ini. Ibu nih mau belanja, ya. Sampai di tempat belanja itu, mau beli apa, Bu? Mau cari batu cincin. Tunjukkanlah ada sebesar telur angsa. Ini enggak, mau yang mahal. Tanyakan sama tukang cincin. Tunjukkan dulu blue safir, biru. Enggak juga. Apalagi zamrud hijau, tidak juga. Batu rubi merah, tidak juga. Delima daging, tidak juga. Berarti mau cari yang murah nih. Ditunjukkannya sebiji 1 rial. Tidak juga. Mau batu apa yang mau ibu cari? Batu yang melariskan dagangan ada. Tak malu dia yang bilang gitu ke saya. Memang kita waktu itu belum jadi ustadz lagi. Lama saya berpikir di jalan balik dari mengawani dia belanja. Berarti dia masih meyakini ada yang mengasih rezeki selain daripada Allah. Apa itu? Batu cincin. Ustadz sendiri masih pakai batu. Saya pakai batu, tapi saya tak ada meyakini apa-apa di batu ini. Pakailah batu ini. Kalau anda pakai, anda jadi pede. La ilaha, tak ada batu. Oh, jadi kalau gitu boleh kami ambil, Pak Ustadz? Tidak. La ilaha, berani mengatakan tidak. Menyembah pokok kayu, tidak. Menyembah batu, tidak. Menyembah hantu, tidak. Menyembah manusia, tidak. Menyembah binatang, tidak. La ilaha, tak ada yang mencipta, tak ada yang mengatur, tak ada yang mengasih rezeki, tak ada yang bisa menolak mudarat, tak ada yang bisa mendatangkan manfaat illa Allah. Itulah yang disebut dengan akidah. Akidah itu artinya 2 tali yang disimpul mati. Simpulnya simpul mati. Jangan simpulnya simpul tali sepatu. Simpul tali sepatu terasa longgar diketatkan, terasa ketat dilonggarkan. Itu namanya simpul hidup. Ibu kalau mengajarkan anak mengikat tali sepatu awal-awal dia sekolah, hati-hati jangan tersimpul mati, nanti tak bisa buka lagi. Simpulnya masih simpul hidup.
Tapi kalau dalam masalah akidah adalah simpul mati. NKRI harga mati, Adizigo harga nego. Kata dia tadi malam, beliau ini luar biasa tauhid dia ini. Bang Adizigo ini tauhidnya luar biasa. Kenapa? Karena dia pernah kena tsunami dan dia hidup. Jadi ibu kalau mau akidah itu mantap, pergi ke tepi laut, minta tsunami itu datang. Selamat dari kematian itu hebat tau, kuat kita jadi. Tapi jangan menunggu kena tsunami baru akidah kuat, keyakinan yang kuat. Ini yang datang subuh ini semuanya akidahnya kuat semuanya. Kenapa kuat? Karena untuk sampai ke masjid ini mesti meniti titian Shiratal Mustaqim. Ada di sebelah. Tengok, saya udah lewat dari situ. Tak bisa berdua di situ. Tak boleh berdua, satu-satu. Walaupun ibu itu bukan main cintanya kepada bapak, tapi untuk meniti di situ mesti satu-satu. Nanti balik kami tengoklah. Ada di situ. Shiratal Mustaqim. La ilaha illallah. Orang kalau benar pada la ilaha illallah, la ilahanya ini benar, maka dia tidak akan sesat. Ustaz, ya saya udah hijrah Pak Ustaz, alhamdulillah. Kata mak saya, kau jilbab kau jangan panjang-panjang kali, nanti kau tak laku. Ada emak-emak zaman sekarang yang menasihatkan anaknya begitu. Anaknya cerita ke saya, kata mak saya, Pak Ustaz, baju jangan pakai baju kurung, jilbab jangan jilbab panjang, jangan pakai tudung labuh, jangan pakai baju panjang, nanti kau tak laku, nanti kau susah cari kerja. Berarti Tuhan dia adalah baju pendek, berarti Tuhan dia adalah tak bertudung, karena dia masih lagi meyakini ada intervensi makhluk dalam keputusan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kita meyakini tauhid sebenar-benar tauhid, qul huwallahu ahad, la ilaha, tak ada satupun yang berkuasa, tak ada satupun yang bisa memberikan manfaat, tak ada satupun yang bisa menolak mudarat illa kecuali Allah. Siapa nama Tuhan itu? Namanya God. Ada yang menyebut Tuhan itu God, G-O-D, God. Ada yang menyebutnya Tuhan. Ini kan nama-nama kita yang mengasih. God itu Pak Ustaz, itu bahasa kampung kami. Oh my God, Tuhan. Itu kita yang membuat namanya, kita yang mengasihnya. Sedangkan nama yang dia sendiri memberitahunya kepada Jibril, Jibril menyampaikannya ke Nabi Muhammad SAW, dan dia sendiri mengatakan, la innani anallah, sesungguhnya aku adalah Allah, la ilaha illa ana, tak ada Tuhan selain aku. Allah itu adalah nama. Makanya ketika dalam doa dikatakan samaita bihi nafsak, engkau sendiri yang memberikan nama itu kepada dirimu. Siapa nama Tuhan kau? Allah. Yang memberi nama itu siapa? Siapa ya? Aku pula bingung. Yang memberi nama itu dia sendiri. Kepada siapa dikasih tahunya? Kepada malaikat Jibril. Jibril menyampaikannya kepada Nabi Muhammad SAW. Allah mengatakannya dalam Al-Quran, disampaikan oleh guru mengaji kita kepada kita bahwa dia Allah, maka kita katakan ya Allah. Orang yang sedang naik sampan di tengah laut, sampai di tengah laut datang angin puting beliung, sampannya pecah dipukul ombak, dia pas gelombang tersangkut di karang, tiba-tiba dia berpegang kepada sebilah kayu. Tangannya tak menggapai pokok kayu, kakinya tak menginjak ke dasar, dan datang rasa takutnya, ditangkap ikan paus, dimakan hiu, datang cumi-cumi, datang Godzilla, datang raksasa. Ketakutannya datang, tapi dalam lubuk hatinya yang paling halus berkata, ada dia yang menyelamatkan aku. Siapa dia itu? Kita tahu dia itu Allah kan sekarang. Kalau kita tak jumpa ulama, kalau tak datang Habib, kalau tak datang Wali Songo,
Kalau tak datang wali-wali Allah ke Nusantara ini, tahu kita nama dia Allah? Mana kita tahu? Lalu siapa dia kita panggil? Ya Tuhan, tolong aku Tuhan. Namanya adalah Allah. Makanya selalu diterjemahkan, ya Tuhanku, ya Allah. Oh my God, ya Allah. Wahai penolongku, ya Allah. Nama dia adalah Allah. Tapi kemarin ada yang mengatakan namanya Rahman, namanya Rahim, namanya Malik, namanya Kudus, namanya Salam. Itu Asmaul Husna. Walillahil Asmaul Husna. Allah punya nama yang baik-baik. Fad'uhu biha. Kalau memanggil dia berdoa, panggillah dengan nama-nama itu. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, Ya Khaliq, Ya Bari, Ya Musawwir, Ya Ghaffar, Ya Qahhar, Ya Wahhab, Ya Razzaq, Ya Fattah, Ya Alim, Ya Qabid, Ya Basit, Ya Rafi', Ya Mu'iz, Ya Muzil, Ya Sami', Ya Basir, Ya Hakam, Ya Adil, Ya Latif. Walillahil asmaul husna. Ujung-ujungnya ya Ahad, ya Somad. Somad itu bukan nama Ustaz. Somad itu nama Allah. Qul huwallahu ahad, Allahus Somad. Lalu Ustaz Somad itu salah kalian. Yang betul itu Abdus Somad. Tapi kenapa ditulis Abdul Somad? Itu ejaan Inggris. Kalau ejaan Arabnya Abdus Somad. Saya ini hamba Somad, hamba Allah. Somad itu nama Allah. Ya Somadu artinya ya Allah. Maka kalau saya dipanggil, Somad, tak mau saya nengok. Itu kan Allah. Aku ini hamba Allah, bukan hamba setan. La ilaha illallah. Kalau kita panggil dia ya Rahman, ya Rahman, ya Rahman, ya Rahman, engkau yang penyayang, engkau yang penyayang, engkau yang penyayang. Kalau kita panggil dia ya Aziz, engkau yang kuat, engkau yang perkasa. Kalau kita panggil dia ya Ghafur, ya Ghafur, ya Ghafur, engkau yang pemaaf, engkau yang pemaaf. Tapi kalau kita panggil dia ya Allah, maka semua sifat-sifat al-jalal wal kamal ada dalam kata Allah. Jalal mulia, kamal sempurna. Kalau ada orang mengatakan ya Rabb, maka di dalam ya Rabb itu ada 3. Ya Rabb, kau yang mencipta aku. Ya Rabb, kau yang mengatur hidup aku. Ya Rabb, kau yang mengasih aku rezeki. 3. Mencipta, mengatur, memberi rezeki. Pabrik pencipta, apa namanya? Pabrik pencipta spidol ini tak tahu spidol ini sekarang berada dan di tangan siapa. Jangan bayangkan Allah itu macam pabrik spidol. Banyak orang sekarang merasa hidupnya tak diketahui Allah, sehingga dia merasa sepi, sunyi, dan merasa tak ada yang memperhatikan dia. Saya dicipta Allah, rezeki saya dikasih Allah, hidup saya diatur Allah. Allah yang menetapkan saya berjumpa dengan Bapak Ibu subuh ini dengan kun fayakun, innama amruhu iza arada syai'an ayakula lahu kun. Allah yang menetapkan saya berjumpa dengan Bang Ade Jigo, berjumpa dengan Bapak Ibu saudaraku yang dimuliakan Allah. Kalau begitu keyakinan kita, kita tak akan pernah salah berpikir, bercakap, berbuat, dan berbicara. Ibu, ya, itu suami ibu tuh gimana dulu ceritanya? Itulah, kami ini ditangkap satpam. Kalau dia bertauhid tak begitu cakap dia. Gimana dulu bapak jumpa dengan ibu itu? Aku tak pernah mencari dia, dia pun tak pernah mencari aku. Allah mempertemukan kami. Begitu. Boleh untuk buat update status pagi. La ilaha illallah. Allah saja. Ada orang naik pesawat, yang di sebelah ini baca doa, Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma antas sahibu fis safar wal khalifatu fil ahl. Yang sebelah lagi kursi paling pinggir makin kuat doanya karena ditengoknya di luar awan. Yang sebelah sini kebetulan kursi pesawat ini 3. Yang sebelah sini ini mengejek yang sebelah ini. Apa kalian berdoa-doa? Tak ada Tuhan itu, kata dia. Pesawat pun sampai di atas, masuk ke tempat yang ngawan, apa nama istilahnya?
Tak apalah, pokoknya bergoyang lah pesawat itu. Sampai di dalam tiba-tiba turun. Apa ada yang di dalam itu menjerit pramugari? Ada? Tak ada. Semuanya berkata sesuai dengan bahasanya masing-masing. Oh Tuhan, apa kata dia? Oh my God. Yang sebelah sini yang mengatakan tadi tak ada Tuhan, tak perlu berdoa, dialah yang paling kuat mengatakan oh my God. Yang dua itu tenang. Kenapa? Karena sudah diserahkannya semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih kurang begitulah ilustrasi tentang hidup. Orang-orang yang gagah, yang perkasa, yang hebat itu ternyata ketika kena pukulan-pukulan hidup rapuh. Ada orang Indonesia ini perempuan termasuk dalam 100 perempuan terkuat di dunia. Bukan kuat fisiknya, karena cerdas otaknya, kuliah di Amerika, dinobatkan sebagai 100 perempuan terkuat di dunia, masuk nama dia. Ketika dia kena perkara, dibawa ke pengadilan, yang dipegangnya adalah sapu tangan dan tasbih almarhumah emaknya. Karena itulah yang bisa menguatkan dirinya. Kita tak berpegang ke sapu tangan, kita tak berpegang kepada apapun, kita hanya berpegang kepada dia. Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Orang yang gagah perkasa karena rantai, kalau rantainya dicuri maling. Orang yang gagah perkasa karena gelang, kalau gelangnya hilang. Gagah perkasa, siapapun yang datang siap menghadapi. Kenapa? Karena ada keris kecil dikasih dukun di dalam dompet. Pas mau duduk lupa atau cucuk punggung. 3 minggu tak duduk, telungkup aja. La ilaha illallah. Tak ada yang memberikan kekuatan. Jadi kalau saya ditanya orang, apa ya resep Ustadz menghadapi orang banyak? Kadang adik-adik mahasiswa itu kan gitu. Kami kadang Pak Ustadz kalau mau ngasih kata sambutan, kau yakini bahwa tak ada di dunia ini yang memberikan kekuatan. Siapapun yang ada di depanmu itu, mau kepala desa, mau RT, mau RW, mau wali kota, mau gubernur, mau pejabat, mau jenderal, rata semua. Tapi jangan pula dicakapkan. Ini adik-adik mau KKN gitu pas mau gimana? Aku di hadapan kalian ini tak ada, kalian ini hancur semua ini, mau mati. Bukan gitu maksudnya. Keyakinan di dalam diri bahwa yang kuat, yang gagah, yang perkasa, yang tinggi, yang mulia, la ilaha illallah. Allah ini disebut dengan tauhid. Berapa kali kita ulang ini la ilaha illallah? Belum lagi terbuka biji mata, belum lagi terbit fajar. Asyhadu an la ilaha illallah. Azan subuh. Baru lahir di rumah sakit, anak menangis. Itu yang dibisikkan ke telinga. Sama antara azan sholat dengan azan anak bayi. Asyhadu an la ilaha illallah. Kalau begitu kuatnya, terkejutlah dia. Bunyinya sama, tapi intonasi suaranya tak sama. Kalau untuk bayi itu agak lembut sedikit. Asyhadu an la ilaha illallah. Sekarang banyak salah pasang. Yang untuk bayi itu dibawanya ke masjid. Hayya 'alas shalah. Kau ni azan bayi, bukan azan masjid. Kalau azan masjid itu lantang. Hayya 'alas shalah. Itu baru untuk masjid. Tapi ada pula bapak ini mentang-mentang anak itu lahir subuh, as-salatu. Walaupun anak itu lahir jam 5, tidak pakai as-salatu khairum minan naum. Untung anak itu tak sadar. Kalau sampai anak itu sadar, tengoknya Pak, nggak segitu juga kali. Gitu. La ilaha illallah, inilah yang kita tanamkan ke anak bayi. Dan la ilaha illallah itu pula yang akan dibisikkan anak itu waktu kita mati sakratul maut, telinga sebelah kanan. Apa yang kita inginkan dari anak-anak kita itu? Ingin kita dibuatkannya istana yang besar megah,
Bapak umur 70 tahun, ibu umur 65, dikasih anak rumah 4 lantai, keramiknya impor dari Spanyol, tak ada lift. Apalah gunanya? Kita ini makin tua, mau rumah itu kecil aja. Di situ kamar, di situ toilet, di sini ruang tamu, di situ dapur. Yang kita inginkan ini satu cuma. Waktu kita terbujur kaku mau menghadap Allah, dialah yang membisikkan ke telinga sebelah kanan, la ilaha illallah. Ibu lah nanti membisikkan ke telinga bapak, bang, ingat pesan Ustadz, la ilaha illallah. Tapi jangan pula demam-demam sikit, la ilaha illallah. Mau sakratul maut. Kau nih, kita bapak tu asal nampak kau sikit aku demam, la ilaha illallah. Mana tahu bang, entah ininya nanti berangkatnya gitu deh. Itu maka selesai sholat itu, afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah hayyum mawjud, la hayyun maha hidup, mawjud maha ada, la ilaha illallah hayyum maqsud, maha hidup, maksud dia yang dituju, la ilaha illallah hayyum baqa, hayyun maha hidup, baq dia yang kekal abadi, aku akan mati dan binasa, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kenapa hentakan Allahnya itu ke kiri, ke tangkai jantung, la ilaha illallah di jantung. Ala fil jasadi mudghah, ketahuilah di dalam badanmu itu ada segumpal sekepal. Idza salahat salahal jasadu kulluh, kalau dia baik yang lain ikut jadi baik, kalau dia rusak yang lain ikut jadi rusak. Maka ditekankan pada lafaz Allah ke dalam jantung, mengusir syirik, dengki, hasad, busuk hati, takbur, mengusir segala bisikan, karena setan berbisik bukan di telinga. Alladzi waswisu fi sudur, di dada. Dada yang sebelah mana? Sebelah kiri, 2 jari di bawah jantung, berdegup, berdetak sebesar genggam tangan, berdegup, berdetak jantung. Kalau masih berdegup, masih berdetak, masih hidup. Kalau udah tak berdegup, tak berdetak, kasih tahu panitia, kain jenazah udah siap di belakang. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Kata Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani, semakin kuat dia, semakin jauh setan terusir. Maka kadang, tapi tak semua orang zikirnya kuat. Ada bapak tu slow aja, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau kawan kita zikirnya slow, terserah dia slow. Kalau kita rasanya kuat, terserah kita kuat. Jangan kita ejek orang, karena tak sama orang pengalaman spiritual batinnya. Mau zikir kuat boleh, mau zikir pelan pun boleh. Masing-masing dibenarkan dalam ajaran agama Islam. La ilaha illallah wahdah, wahdah, satu saja, only one, tak ada yang lain. Ada ayahnya? Tak ada. Ada emaknya? Tak ada. Ada anaknya? Tak ada. Ada bininya? Tak ada. Wahdah. Qul huwallahu ahad, Allahu somad, lam yalid, dia tak beranak. Kalau dia beranak, dia bukan Allah. Walam yulad, dia tidak diperanakkan, dia tak dilahirkan. Kalau dia dilahirkan, dia bukan Allah. Pejamkan mata, nampak hitam, nampak bulat, nampak petak, nampak lurus, nampak terang, bukan Allah. Sedang berzikir nanti malam jam 2 malam, la ilaha illallah, la ilaha illallah, tiba-tiba datang suara, akulah Allah. Diam kau setan. Siapa yang pernah mengalami seperti itu? Syekh Abdul Qadir Jilani, Sultanul Aulia. Dikumpulkan semua wali-wali Allah di dunia ini, dialah sultannya. Waktu dia berzikir di Baghdad, tiba-tiba datang suara, hai Abdul Qadir Jilani, semua dosa-dosamu sudah kuampunkan, dan semua yang haram sudah kuhalalkan. Langsung diludahnya sebelah kiri. Kita kalau mimpi yang tak bagus di waktu malam, maka
bacakan ta'awuz. Ta'awuz itu a'udzubillah, lalu kemudian dengan meniup sedikit air liur ke sebelah kiri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, a'udzubillahi samil alim. Rupanya penerjemah ini salah. Yang disebut di situ yang fusu, menghembus dengan sedikit tiupan air liur. Gitu maksudnya. Diterjemahkannya pula meludah. Pula meludah. Nah, penerjemah ini kadang tak betul. Niup sebelah kiri. Karena bisikan dari setan. Dari mana si Abdul Qadir Jilani tahu itu bisikan setan? Dia tahu itu bisikan setan karena bisikannya bertentangan dengan ajaran Islam. Pula aku Tuhan, semua dosa kau sudah kuampuni dan semua yang haram-haram sudah kuhalalkan. Jelas itu bisikan setan. Andai adalah orang Batam dapat bisikan macam itu, langsung mengaku Nabi yang ke-27. Itu maka dikuatkan tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah wahdah esa tunggal, tak berbilang, tak berayah, tak beribu, tak berbini, tak beranak. Dia hanya satu saja. Dialah Allah Subhanahu wa taala. Ma khatara bi balik fallahu laisa kadzalik. Apa yang terlintas di pikiranmu, apa yang terlintas di benakmu, apa yang tercetus di akalmu, maka Allah tidak seperti itu. Laisa kamitslihi syai'un, dia tak sama dengan apapun. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dia tak setara selevel dengan apapun. Namanya siapa? Allah wahdah. Makanya kita diajarkan tak boleh meminta kepada yang lain. Idza sa'alta fas'alillah, kalau minta kepada Allah. Idza sta'anta fasta'in billah, kalau minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Pak Ustaz, kalau kita sakit minta ke dokter, disuruh Nabi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, likulli da'in dawa. Setiap segala penyakitnya ada obatnya, tadawu, berobatlah kamu. Jadi saya kalau sakit, saya tetap ke rumah sakit, saya tetap minum madu, saya tetap minum herbal, saya tetap minum habas sauda, saya tetap pergi, saya tausiah. Datang bapak-bapak membawa jarum, rupanya dia pakar akupunktur. Ustaz Somad mau coba akupunktur? Boleh juga, dipasang lah jarum, pasang, buka mata, bawa jarum semua buka. Masih ada korelasinya antara jarum pada titik-titik urat saraf, masih ada korelasinya. Minum madu memang disuruh dalam hadis. Alaikum bisyifa'aini, hendaklah kamu pakai dua penyembuh, al-asal wal Quran, madu dan Quran. Tapi ketika tak ada hubungan korelasi dan tak disuruh Nabi sama sekali, maka ini termasuk dalam perbuatan yang membuat kita menduakan Allah dengan yang lain. Sedangkan kita diajarkan dalam akidah tauhid, la ilaha illallah wahdah la syarika. Syarik artinya partner. Allah itu tidak punya partner. Tak ada yang selevel, tak ada yang setara, tak ada yang sama. Tak ada yang sebanding dengan Allah Subhanahu wa taala. La syarikalah. Orang yang mengatakan ada bandingan-bandingan Allah, perbuatannya itu disebut dengan syirik, orangnya disebut dengan musyrik. Itu maka dukun-dukun itu musyrik. Kenapa? Karena dia membuat seolah-olah Allah itu punya ada bandingan. Abu Jahal, Abu Lahab itu bukan berarti dia tidak percaya pada Allah. Abu Jahal, Abu Lahab percaya kepada Allah, tapi di samping Allah ada Tuhan-Tuhan yang lain. Siapa namanya? Lata. Siapa namanya? Uzza. Siapa namanya? Manat. Siapa namanya? Hubal. Siapa namanya? Al-Jibti. Siapa namanya? At-Taghut. Setelah dihitung semua Tuhan orang kafir musyrik, 360 Tuhan. Jadi yang paling rajin beribadah itu orang musyrik. Tuhannya aja 360. Yang terbuat dari batu, kayu, emas, perak, perunggu, dan tepung gandum. Ada Tuhan orang itu dari tepung gandum.
Diambil tepung gandum, dikasih minyak sapi, dibuat adonan, dibentuk gambar orang besar, lalu dibakar, disembah. Pas giliran perut lapar, dicuil sedikit. Itu maka disebut dengan jahiliyah. Jahil. Bukan mereka jahil dalam bidang ekonomi. Orang kafir musyrik itu tidak jahil dalam bidang ekonomi. Kenapa? Karena mereka pedagang-pedagang hebat. Ini Makkah, ini Madinah, ini negeri Syam, ini negeri Yaman. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatasy syita' was-shaib. Pada musim dingin mereka pergi ke Yaman, pada musim panas mereka pergi ke negeri Syam. Yaman, Saudi Arabia. Negeri Syam itu sekarang Suriah, Lebanon, Yordania, Mesir, kiri kanannya Irak. Mereka adalah pedagang-pedagang eksportir, ekspor impor. Jadi jangan bayangkan Abu Jahal, Abu Lahab itu jual duku antar kecamatan. Mohon maaf, pedagang duku jangan sini. Mereka dalam bidang bisnis, dalam bidang politik, dalam bidang ekonomi, tapi dalam bidang tauhid mereka adalah jahiliyah. La ilaha illallah wahdah la syarikalah. Inilah yang ditanamkan ke dalam hati. Kalau tidak kita ini hancur, rusak. Adik, mau tak nikah sama abang ya? Diam kau kucing kurap. Cinta ditolak, dukun bertindak, minta ke dukun. Bu, ku tengok laki bu tadi jalan sama perempuan. Takut laki diambil orang, pergi ke dukun. Dukun mintanya kemana? Minta ke jin, minta ke setan. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita dari syirik. Amin. Perbuatannya namanya syirik. Orang yang mensyirikkan Allah disebut dengan musyrik. Makanya kita katakan dalam salat, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah la syarikalah wa bizalika umirtu wa ana minal muslimin. Aku berserah hanya kepada Dia saja, la syarikalah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarikalah labbaik. Kalau memang yakin Allah memberi rezeki, masukkanlah dompet beserta isi-isinya ke dalam karung. Ini ujian tauhid ini. Ustaz sendiri yang ceramah, saya tak bawa dompet. Itu Ustaz? Oh iya. Banyak orang meyakini Allah, tapi dia tak yakin bahwa rezekinya itu diganti Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin rezekinya diganti Allah Subhanahu wa taala. Mari kemari kota. Yang pura-pura khusyuk dengar ceramah biar supaya kresek itu lewat. Yang pura-pura fokus, yang pura-pura mengantuk sambil melirik, udah lewat atau belum dia? Tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lewat apa namanya? Lewat kotak tidak pula. Lewat payah kali dari Batam. Tak normal jantung kita dibuatnya. Asal nampak aku entahlah Pak Ustaz, aku ke masjid ini mau mencari ketenangan, tapi udah mau tenang datang bapak tuh gitu. Senggol-senggolnya pula ke bahu saya Pak Ustaz. Nah Pak, bapak ini pun pula tak mau pula. Ya ilaha illallah. Kalau mau sholat khusyuk, sholatlah ke masjid tajdid ya. Kalau mau khusyuk, sholatlah ke sini. Apalagi kalau memandang ke atas, nampak bergantung-gantung kabel itu. Kalau di tempat lain kita sholat, plafonnya udah bagus, sudah tak ingat kita sedekah. Tapi kalau di sini sholat, nengoklah ke atas. Ya Allah, parahnya ya.
Saya mengajak kepada semua saudara saya yang ada di Kepulauan Riau, yang ada di Batam, yang ada di Bintan, yang ada di Natuna, yang ada dimanapun berada, kalau kalian mau menyentuh hati kalian yang selama ini keras macam batu, datanglah ke Masjid Tajdid, berdoalah menengok ke atas. Ya Allah, parahnya ya Allah. Masjid ini cantik, cantik masjid ini luar biasa. Kenapa? Karena keliling, macam berada di dalam akuarium lagi tadi sekarang. Aja semua keliling. Setan-setan yang takut masuk ke dalam masjid menengok dari luar, tengoknya macam ikan mas koki kalian gitu ya. Habib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adem, ayam, sejuk. Kadang-kadang saya ceramah di beberapa masjid, ada memang AC-nya tapi tak hidup. Kok tahu Ustaz AC-nya hidup? Itu kan bergoyang sampul jeruk itu. Itu maka diletakkan dia di situ untuk ngasih tahu dia hidup tak hidup. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka rezeki kita dari Allah. Kenapa kita khawatir bersedekah? Kalau ada orang sholatnya rajin, puasa sunat rajin, tapi bersedekah dia takut, kena dia di pasal ini. 4 kali diulang. La ilaha, tak ada yang bisa mengasih kau rezeki illallah, kecuali Allah wahdah, dia saja, la syarikalah. Kau kaya bukan karena tokomu, kau kaya bukan karena rukomu, kau kaya bukan karena bisnismu, tapi karena Allah. Tapi jangan ini dibalik. Ngaji itu harus lengkap sempurna, jangan sepotong-potong. Jangan balik dari sini nanti tidur. Ditanya sama istrinya, abang tak buka toko bang? Kita dapat rezeki bukan karena dari toko, tapi karena dari Allah. Membuka toko itu usaha, itu namanya ikhtiar. Yang kebetulan suaminya nelayan, abang tak ke laut hari ini. Kita dapat rezeki bukan karena sampan. Kalau kata Allah kita makan ikan dari laut itu datang ke dapur kita. Ini ciri-ciri aliran sesat. Kita disuruh Allah mengambil kail bambu buluh, dipasang mata pancing, dicari udang, sotong, cumi kecil, anak katak, diletakkan ke tepi laut, sungai dan kolam. Masalah ikan apa yang datang itu urusan Allah. Masalah meletakkan kail pancing itu urusan kita. Pula Allah semuanya. Mengambil buluhnya, mengambil bambunya, memasang talinya, mengambil umpannya, itu urusan siapa? Kita. Ikan apa yang menangkap, berapa ekor yang datang, itu urusan. Jadi kalau ada orang ditanya, kau tak masang pancing hari ini? Iya kalau ada ikannya. Kalau tak ada, itu urusan Allah, bodoh. Nah, itu udah marah kali lah itu dah. Dipasang 10 pancing. Pancing pertama, pancing kedua, pancing ke-9, pancing ke-10. Sudah dipasang. Sore-sore dijenguk. Tengok 1, umpan hilang. Tengok 2, tali hilang. Tengok 3, ke-5, ke-6, semuanya hilang. Berarti Allah hanya ingin menyuruh kita berusaha. Sedangkan ikannya balik ke rumah, sampai di rumah sudah ada ikan masak. Rupanya Allah berkirim ikan masak, bukan ikan mentah. Kalau sudah rezeki kita, tak akan mungkin pindah ke mulut orang lain. Tapi kalau bukan punya kita, sudah di tangan disuap pun tak jadi masuk ke dalam mulut. Betul? Berapa banyak orang kaya sudah diletakkan di atas meja makan dia, tapi kata Allah bukan punya kau, tak jadi. Saya berapa kali undangan pengajian, duduklah saya di samping meja-meja itu semua. Bupati ada, sekda ada, kepala kantor ada, kepala dinas ada, kapolres ada, dandim ada. Satu pun tak ada yang mau makan kepiting itu. Kenapa? Tak tertulis nama dia di situ. Terus ditanya, Bapak tak makan? Kolesterol Pak Ustaz. Bapak tak makan? Darah tinggi Pak Ustaz. Habis saya selesaikan. Kok berani Pak Ustaz makan? Saya bilang ini kepiting, ini sotong, ini cumi, ini tidak ada kolesterol di sini. Kolesterol itu nanti di labor.
Ustadz, iyalah badan Ustadz kan stabil karena banyak puasa sunat. Siapa yang bilang? Jadi Ustadz makan nggak ada, Ustadz tahan-tahan. Saya sampai sekarang tak ada saya tahan makan. Asal diundang makan. Kenapa Ustadz kurus? Ini takdir. Makan silakan, tapi jangan banyak. Saya kalau makan sedikit. Kalau makan sedikit, asal undangan kasih piring sedikit. Saya paling sesendok. Ya maaf heran, kok sedikit kali Pak Ustadz? Disangkanya itu makan yang pertama, padahal udah 3 kali dah. Sana makan, sini makan. Cuman subuhnya yang tak jelas, tak ada makan tak tidak. La ilaha illallah. Apa dia khawatir? Jangan terlalu fokus kali ke situ. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jangankan rezeki anak kita, jangankan rezeki bini kita, entah kita duluan mati atau bini kita duluan mati. Makan pagi, makan siang, makan malam kita ini pun kita tak tahu. Karena hidup ini semuanya serba tak pasti. Yang pasti itu cuma satu. Apa itu? Perasaan aku ke kamu. Perasaanku ke kamu pasti aku tak ingin kau mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ingin sama-sama bertauhid. Dengan tauhid itulah alaiha nahya, dengan itu kita hidup, wa alaiha namutu, dengan itu kita mati, wa biha nub'atsu, dengan itu kita dibangkitkan di padang mahsyar, dengan itu juga kita nanti masuk ke dalam surga. Kunci surga la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimatu haqqin alaiha nahya wa alaiha namutu wa biha nub'atsu insyaallah taala minal aminin. La ilaha, 1, illallah, 2, wahdah, 3, la syarikalah, 4, lahul mulku, dia yang punya kuasa. Kalau beginilah orang memahami lahul mulku, gubernur tak sombong, bupati tak angkuh, wali kota tak sombong, karena yang punya kuasa adalah Allah. Lahul mulku, orang tak gila dipuja-puji. Kalau tak dibuatkan umbul-umbul tak datang, kalau tak dibuatkan baleho besar tak ada gambar dia tak datang. Saya cuma mau ngasih tahu, gambar saya aja yang dibuat sini. Kalau tak dihormati merajuk balik, karena dia tahu bahwa ini semua hanyalah milik Allah, dan Allah titipkan sekedar 2 periode 10 tahun, itu pun kalau tak ditangkap KPK. Yang punya kuasa adalah Allah. Lahul mulku. Pak RT ingat, lahul mulku. Pak RW ingat, lahul mulku. Pak Kades, Pak Kadus, Pak Lurah ingat, lahul mulku. Pak Wali, Pak Gubernur, lahul mulku. Presiden, lahul mulku. Allah yang punya kuasa. Siapalah raja yang paling lama berkuasa di dunia ini? 400 tahun. 400 tahun berkuasa di dunia ini. Saking kan lamanya berkuasa, apa kata dia? Ailahun ghairi, adakah Tuhan selain aku? Saking lamanya berkuasa, itu pertanyaan dia ke rakyatnya. Ailahun ghairi, ada Tuhan selain aku? Rupanya orang kalau terlalu lama berkuasa, lama-lama merasa jadi Tuhan. Fir'aun itu kan mengaku Tuhan, tapi ada yang lebih lama lagi dari Fir'aun. Siapa dia? Itulah dia, namanya Namrus. Adakah Tuhan selain aku? Kata Namrus. Semua rakyatnya mengatakan tak ada. Jadi kalau ada orang mengatakan begitu marah dia sama anak buahnya, kalian jangan lawan saya, makan kalian dari saya, anak kalian bisa sekolah dari saya. Ya Tuhan, bilang, memang kaulah Tuhan kami. Tuhan tu kau. Yang mengasih makan Allah, yang mengasih rezeki Allah, yang maha kuasa Allah, kau dititipkannya kejap, sombongnya minta ampun bukan main. Lahul mulku. Yang ke-6, walahul hamd. Dia yang
memiliki segala pujian-pujian. Yang sama-sama kita hormati Datuk Sri Ulama Setia Negara Profesor Dr. Abdul Somad LCMA, guru besar kita. Apa pula besar, 50 kilo beratnya. Disediakan kursi. Kenapa Ustaz tak duduk dari tadi? Kalau duduk saya di sini, yang tua-tua di bawah, yang ada jabatan di bawah, akulah duduk, akulah yang dipuja, akulah yang dipuji. Tapi kalau ada ustadz yang ceramah di kursi, tak salah. Kenapa ustadz berdiri? Dikasih orang ini pula spidol. Cuman menulis sambil duduk. Kasihnya spidol, kasihnya papan tulis, pasal tulis. Allah yang punya segala pujian. Kalau kita gila pujian, nanti pas diginikan orang, melambung. Pas diginikan orang, murung. Kalau tauhidmu benar, pujianmu tak membuat melambung, hinaan cacian tak membuat murung. Tapi mencakapkannya aja itu yang mudah, mengamalkannya berat. Ustaz kok tahu berat? Aku selalu mengalaminya. Tengoklah, kalau orang-orang benci, haters itu sedang mengejek, di like orang tuh banyak-banyak, like and dislike. Kita beramal bukan karena orang. Usolli fardhu subhi raka'ataini adaan ma'muman lillahi ta'ala. Nawaitu shoma ghadin ada ifadhi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Labbaik Allahumma hajja, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Kita beramal hanya karena Allah semata. Dia yang punya kerajaan, dia raja di raja, dia yang punya puja-puji. Segala puji hanya milik Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nih, alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Nih, lahul mulku. Lahul mulku wa lahul hamdu. 7. Yuhyi. Dia yang menghidupkan. Siapa yang menghidupkan kita hari ini? Jangan tambah rukun iman jadi 7. Beriman kepada Allah, malaikat, kitab-kitab, rasul-rasul, hari kiamat, takdir baik, dokter spesialis. Saya masih ke rumah sakit, anak saya lahir di rumah sakit, saya masih medical check up, tapi iman saya tak rusak gara-gara itu. Yang menghidupkan kita Allah. Berapa banyak orang yang diponis mati, tak mati-mati. Berapa banyak orang yang dikatakan sehat, balik, minum teh, mati. Minum kopi, mati. Bersin, mati. Kita sampai hari ini hidup. Orang kena COVID, mati. Kita tak mati-mati. Kenapa kita masih hidup sekarang? Yuhyi. Allah menghidupkan kita. Untuk apa dihidupkan Allah kita? Alladzi khalaqal mauta, Allah menciptakan mati, wal hayata, Allah menciptakan hidup, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ingin menguji siapa di antara kamu yang paling baik amalnya. Kalau memang hidup ini baik bagiku ya Allah, kasih aku hidup. Tapi kalau mati lebih baik bagiku ya Allah, matikanlah aku. Doa saya selalu begitu. Kalau memang hidupku baik, besok pagi ya Allah hidupkan aku. Tapi kalau aku mesti mati malam ni ya Allah, matikan aku. Itu doa saya tadi malam. Hidup rupanya lagi pagi ini. Alhamdulillah masih jumpa dengan Bapak Ibu. Andai kata Allah besok pagi tak baik bagi kau Somad, mati saya sudah tadi malam. Siap mati, siap hidup. Banyak orang tak siap hidup, banyak orang tak siap mati. Kita apapun yang dikasih Allah siap. Bapak Ibu siap hidup? Siap mati? Serius nih. Yuhyi wa yumit, engkau yang mematikan. 8. Yang terbujur di rumah sakit sudah diponis sama dokter dari ujung rambut ke ujung kaki. Kaki sakit tulang, pinggang buah pinggang, bagian penah usus buntu, naik ke atas jantung koroner, naik ke kepala kanker otak. Jangan berkecil hati. Kalau belum mati kata Allah Subhanahu wa taala,
Allah hanya ingin kau lebih banyak bertasbih, maka di rumah sakit ambil tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, Allah 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 Allah, husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita pula yang menjenguk jangan terlalu jujur. Kemarin ada juga orang ku tengok macam bapak nih, 3 hari gul pak, kasih dia semangat. Ustaz Somad, kata dokter tuh aku nih tak sampai 2 hari lagi Pak Ustaz. Apa? Berani dia pula memponis begitu? Bapak masih sehat, kalau tak mati kata Allah. Tidak. Innama amruhu iza arada syai'an ayakula lahu kun ayakul. Yuhyi wa yumit. 8. Yang terakhir 9. Kenapa Ustaz asyik menengok ke atas saja tadi? Maghrib sekarang jam 6:05. Jadi kalau maghrib jam 6:05, kita sudah boleh sholat sunat isyraq jam 6:05. Jadi nanti kalau waktu Batam maghrib jam 6:10, berarti kita sholat sunat isyraq jam 6:10. Usahakan dari mulai habis subuh sampai ke waktu maghrib itu pengajian. Supaya apa? Supaya kita duduk di masjid. Kalau tak ada ustadz pengajian, baca Quran, berzikir. Saya Pak Ustadz asal duduk tertidur, tak apa-apa. Asal jangan terlentang. Selama terduduk, insya Allah wuduknya tak batal. Jangan menyender, duduk aja. Walaupun sampai air liur tumpah-tumpah ke bawah, tidak batal. Asal jangan miring ke kiri, miring kanan, tak terlentang, tak telungkup. Sampai waktu jam 6:05, bangun. Usolli sunnatal isyraq raka'ataini lillahi ta'ala. Siapa yang sholat subuh berjamaah, duduk berzikir mengingat Allah sampai terbit matahari, salat sunat 2 rakaat, dapat pahala macam haji dan umrah. Hadisnya hadis hasan, layak diamalkan, tak ada ikhtilaf antar ulama, ada dalam kitab Sunan At-Tirmidzi. Insyaallah subuh ini kita dapat pahala haji dan umrah. Panjang umur, sehat badan, dikasih Allah kita rezeki, bisa kita umrah ke Makkah. Bulan Februari Ustaz Somad akan umrah. Ada program namanya umroh bersama, umroh akbar, dalam kurung ongkos tanggung masing-masing. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit. Yang terakhir yang ke-9. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau dipahami hakikat wa huwa ala kulli syai'in qadir dengan benar, maka orang yang sedang susah tak putus asa karena Allah kuasa menghilangkan kesusahannya. Dan orang yang sedang berkuasa, orang kaya, tak sombong karena itu pun juga bisa hilang darinya, menghilangkan keputusasaan. Itulah mengapa selesai sholat paling tidak 3 kali ini kita ucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 9 itu tancapkan ke dalam jantung. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini banyak orang sekarang kalau saking hafal tiap hari dari kecil, tak lagi direnungkan yang mana. Allah qadir, qadir, qadir. Apa yang ibu baca tadi? Qadir. Rupanya nama lakinya Pak Abdul Qadir. Ada pertanyaan-pertanyaan? Nanti kita langsung sholat sunat isyraq. Doa ala hazihin niyah. Mudah-mudahan kita diberikan istiqomah iman dan Islam. Mohon doa untuk almarhumah Hajah Herlaning Tias Diah Rastanti binti Sukarlan beserta ayah ibu kita, orang-orang tersayang yang sudah mendahului kita, untuk kelancaran usaha, untuk kesehatan zahir dan batin, untuk istiqomah iman dan Islam, untuk supaya anak kita dijaga dari narkoba, untuk supaya keluarga sakinah muaddah warahmah. Ala hazihin niyah, untuk semua niat yang baik-baik ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Allahumma ja'alna minal mustaqimina fi sabilik. Jadikan kami orang yang istiqomah dalam iman dan Islam. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik. Terangi hati kami dengan cahaya hidayahmu ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Jangan palingkan hati kami sesudah kau berikan hidayah Islam ya Allah. Allahumma ja'al abna'ana wa banatina minas salihin wa salihat. Jadikan anak kami anak-anak yang saleh dan salihah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Jadikan pasangan hidup kami, keluarga kami sejuk dipandang mata, sakinah, mawaddah, warahmah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Tolong hati kami supaya senantiasa berzikir, mulut kami senantiasa menyebutmu, pikiran kami khusyuk dan takut hanya kepadamu ya Allah. Ya khairan nasirin, engkau sebaik-baik penolong. Unsurna 'alal qaumil kafirin, tolong kami menghadapi orang kafir, tolong kami menghadapi orang munafik, tolong kami menghadapi orang zalim, tolong kami menghadapi orang fasik. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Engkau sebaik-baik penolong, tolonglah kami ya Allah. Allahumma rzuqna rizqan halalan thayyiban mubarakan fih. Berikan kami rezeki yang halal barakah supaya kami bisa bangun masjid, zakat, wakaf, infak, sedekah. Bukakan pintu rezeki untuk kami supaya kami bisa berhaji dan umrah, supaya kami bisa mengucapkan salam di depan makam Nabi Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Rabbana ighfir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali abaina, ayah kami, wali ummahatina, mak kami, wali azwajina, pasangan hidup kami, wali zurriyatina, anak cucu keturunan kami, wali man hadarana, semua yang hadir di majlis subuh ini ya Allah. Allahumma jama'na ma'al habibil mustafa fi jannatikal ula. Kalau kami mati nanti, satukan kami di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kau kami buat bersama di Masjid Tajrid, maka buatlah kami bersama di surga Jannatul Firdaus ya Allah. Allahumma qina azabak, selamatkan kami dari azab kubur, selamatkan kami dari azab neraka. Allahumma ja'al akhir kalamina inda intihai ajalina, jadikan akhir kalam kami ketika ajal kami sampai, saat malaikat maut mencabut nyawa kami, yang terakhir keluar dari mulut kami la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalimat haqqin 'alaiha nahya, dengan itu kami hidup, wa 'alaiha namutu, dengan itu kami mati, wa biha nub'atsu, dengan itu nanti kami dibangkitkan di padang mahsyar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.